yang bisa kita bantu ya. Terus ada tugas nih Bu dari pelatihan CDP. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin diajukan. Memang sudah lama nih Bu jadi kepala sekolah. Pasti selama jadi kepala sekolah ada hambatan-hambatan Bu yang Ibu alami, seperti hambatan-hambatan menghadapi suatu masalah atau dilema antara masalah yang benar melawan yang benar Bu. Itu adalah dilema etika ya. Nah, dia misalnya ada juga Ibu menghadapi masalah antara yang benar melawan yang salah Bu, atau rujukan moral. Kira-kira ada nggak Bu selama jadi kepala sekolah ini Ibu Rahma tuh mempunyai kasus seperti itu Bu, mungkin bisa diceritakan? Pertimbangannya kalau benar dengan benar itu lebih kepada kebermanfaatannya akhirnya. Jadi kalau satu sisi dia itu benar, kemudian yang lainnya juga benar, yang mana memang diambil dari dua hal yang benar ini, yang mana mau kita putuskan. Nah, pertimbangannya adalah lebih kepada mana yang lebih manfaatnya lebih besar di antara keduanya ini. Dan itu kita membutuhkan berbagai macam masukan. Kita butuh informasi-informasi tambahan untuk menguatkan keputusan kita tersebut. Kemudian kalau benar dengan salah dihadapkan, kita teliti lagi berangkat dari latar belakang. Kenapa itu ada kesalahan? Pak, kita tidak bicara tentang bagaimana menyelesaikan itu, tapi bagaimana ke depannya tidak terulang kembali. Sehingga pada saat kita memutuskan, oh ini adalah hal yang benar, ini adalah hal yang salah, semuanya harus berangkat dari data. Jadi untuk kasus benar lawan benar berarti pengambilan keputusan itu dilihat ya Bu kemanfaatannya berarti lebih ya. Benar. Kalau benar dengan salah berarti harus dilihat berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang valid agar pengambilan keputusan itu jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi berarti pengambilan keputusan itu berdasarkan pada langkah-langkah atau prosedur ya Bu ya? Iya. Kira-kira kalau bisa diurutkan itu gimana langkah-langkah prosedurnya? Pertama adalah kita mendengarkan dulu. Setelah kita mendengarkan, kalau itu permasalahannya antara dua pihak, kita harus mencari cross check ya, balance keterangan tersebut. Selanjutnya apalagi kita mencari data tambahan, apakah yang disampaikan tersebut ada bukti pendukungnya untuk menguatkan informasi yang disampaikan, hingga pada sampai kita menganalisis ya dari data-data tersebut kita akan bisa menyimpulkan. Nah, analisis ini pun tidak bisa kita lakukan secara sendiri ya, kita kadang-kadang butuh bantuan orang-orang lain. Kita diskusikan dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif pertama adalah kemampuan mendengar. Itu efektif sekali karena kita butuh sumber-sumber untuk memahami masalah itu. Kalau kita hanya mendengarkan satu pihak saja, ini nanti yang akan bermasalah. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, yang waktunya setelah biasanya rapat bulanan. Nah, teman-teman nanti kan mengungkapkan ada hal-hal atau apa yang menjadi permasalahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Maka di dalam pertemuan rapat bulanan itulah kita menggali ada sesuatu permasalahan atau bagaimana. Dijadwal secara khusus tidak, tetapi dijadwal secara umum tentu saja ada ya. Kemudian kira-kira ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak. Karena apa? Di sini pertama ya kerjasamanya kan sudah solid begitu. Hambatan tidak ada. Iya. Kalau banyaknya warga yang membantu. Dari semua hal yang telah Ibu Rahma sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah kita bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang kita hadapi. Berarti dari segi bagaimana cara penyampaian yang komunikasinya yang bisa dipahami pada saat menyelesaikan suatu masalah. Makasih banyak Bu Rahma atas
Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik semuanya. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin diajukan kepada Ibu mengenai kepemimpinan pengambilan keputusan mengandung nilai-nilai etika. Selama ini bagaimana Bu Anissa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau rujukan moral? Saya mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut. Saya lihat dulu permasalahannya. Apabila permasalahan ini adalah menang benar lawan benar, biasanya saya mengidentifikasikan ini sebagai dilema etika. Tapi kalau ternyata yang bertentangan ini adalah antara benar dan salah, maka saya mengidentifikasikannya sebagai kasus rujukan moral. Ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan. Nah, biasanya sih selama ini kami harus berkoordinasi dulu dengan semua pihak yang terkait, lalu kita akan bermusyawarah untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Biasanya yang saya yang terlibat dalam permusyawarah ini ya yang pasti pihak yang bermasalah, lalu dewan-dewan guru juga, dan pihak-pihak lainnya yang kami rasa memang terkait dengan permasalahan itu. Dan itu juga tidak serta-merta langsung plek jadi tidak, tapi kita pertimbangkan apakah memang keputusan ini yang terbaik, yang kedepannya akan membawakan keuntungan untuk orang banyak dan tidak akan merugikan salah satu pihak, apalagi untuk dilema etika ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh ya, biasanya sih ini kita harus mencari penyebab masalahnya dulu apa. Mencari penyebab masalahnya, lalu siapa saja yang terlibat. Kita tahu permasalahannya apa, kemudian siapa saja yang terlibat. Kita mencari informasi nih dari orang-orang di sekitar mereka. Kalau semua sudah terkumpul, kita masuk dalam tahap berdiskusi. Jadi kita berdiskusi dengan seluruh yang terkait, seluruh warga sekolah yang terkait. Dari situ biasanya kita akan menemukan beberapa solusi. Nah, sebelum diputuskan apakah itu adalah solusi yang terbaik, kita timbang lagi dari berbagai macam sudut pandang supaya tidak ada kesalahan dalam penentuan keputusan itu. Biasanya seperti itu saja sih. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Ya. Yang jelas Bu, harus ada fakta dan data yang kuat mengenai permasalahan yang terjadi. Jadi dari fakta dan data ini tidak boleh hanya dari satu pihak, bukan tidak hanya dari mereka yang bermasalah, tapi orang-orang di sekitarnya juga, agar kita jadi lebih tahu gitu ya, nantinya saat proses musyawarah dan pengambilan keputusan itu kita tidak ada halangan yang berarti gitu. Dan yang pasti juga kita harus menyesuaikan kembali dengan peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah, juga di sekitar lingkungan sekolah kita. Itu yang paling membantu dalam mengambil solusi yang paling efektif biasanya dari permasalahan. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pasti ada Bu ya, karena apalagi di SMK 3 Banjarbaru ini kan marganya banyak Bu, baik gurunya maupun siswanya dan lain sebagainya, jadi pasti ada kelompok karena kan pola pikir tiap orang itu berbeda. Makanya terkadang proses musyawarah itu kadang bisa alot untuk itu hanya untuk melahirkan beberapa solusi Bu, belum keputusan. Nah, terkadang ada musyawarah ini yang kami cuma sampai ke tahap solusi nih, belum sampai keputusan. Kalau sudah seperti ini masih alot diskusinya gitu kan, maunya A, maunya B. Biasanya keputusan terakhir adalah kita voting. Kalau sudah voting, suara terbanyak sudah menang, mau tidak mau semua harus bisa bergowong gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bagaimana bentuk prosedurnya itu seperti apa? Tergantung permasalahannya Bu. Kadang kan tidak semua permasalahan itu berat nih. Kalau permasalahan itu dirasa ringan yang bisa diputuskan hanya oleh saya sendiri, biasanya langsung kita putuskan saat itu juga, tidak harus mengambil banyak waktu. Tapi kalau permasalahan itu dirasa berat yang memang akan membawa kemaslahatan bagi warga kami di sekolah, kami tidak bisa menyikapinya dengan sepele. Harus dengan pertimbangan kita musyawarahkan bersama, kemudian kita cari solusi yang terbaik dan kita cari keputusan yang memang benar-benar keputusan terbaik. Orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah atau orang yang membantu, kalau untuk saya sendiri Bu, atasan itu paling penting, karena saya tidak berani mengambil keputusan 100% kalau atasan belum setuju gitu kan. Lalu juga ada rekan-rekan saya sama pihak kepala sekolah, kemudian ada teman-teman di kepala program keahlian, dan kadang juga ini pasti dengan teman-teman di dewan guru. Nah, kalau permasalahan ini melibatkan siswa Bu, biasanya orang tua dan komite itu juga pasti kami libatkan. Artinya dengan masukan-masukan dari beliau ini biasanya kami lebih mendapatkan angin segar lah gitu untuk solusi yang terbaik untuk permasalahan ini apa. Semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika Bu ya, karena ini kan permasalahannya yang sangat-sangat benar Bu. Ternyata di situ untuk saya pribadi kita diajarkan bahwa untuk menjadi bijaksana itu ternyata tidak mudah gitu. Ada proses yang harus kita lalui gitu kan, ada tidak langsung tak gitu kan bisa itu Bu. Kita musyawarah dulu, kita koordinasi dulu bersama-sama. Menarik sekali dari wawancara ini tadi. Terima kasih banyak Bu atas diskusi pada hari ini. Mengucapkan terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Maya. Ada beberapa pertanyaan Bu yang Ibu ajukan. Selama ini kan Ibu sudah lama nih di beberapa sekolah, mana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu misalnya kan sesuai tupoksinya, misalnya dia harus ya kan, dan ada yang sudah sertifikasi. Dilemanya itu tugas pengajarnya dengan benar ya kan, yang realnya belum boleh dilaksanakan. Lagi guru dia bisa membedakan mana yang pokoknya, kita sendiri tidak menyadari akan hal itu. Kalau kita tuh mana yang surat, mana yang wajib ya. Sisi kita harus mengingatkan, perbaikan. Kalau kita tegasi terus, ya kan orang dewasa ya, komitmen dia sebagai guru itu kurang. Jangan cuma hanya mengejar hak gitu kan, kewajibannya tidak dilaksanakan. Itu yang menurut Ibu dilemanya ya. Kalau orangnya ya sih tidak begitu saya rasakan. Biasanya dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau misalnya anak-anak kita lakukan ada pendekatan dan komunikasi ya kan. Kira-kira hal-hal apa saja Bu yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Kalau hal yang efektif tadi kan kita melakukan pembicaraan tidak berbelit-belit, kemana-mana, tidak menggabung-gabungkan antara permasalahan pribadi dengan masalah yang ada di Jadi komunikasi ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam menangani suatu kasus itu adakah jadwal tertentu Bu misalnya? Jadwal itu memang secara garis besar ada sih jadwal. Saya sih ininya sesuai apa situasional. Faktor-faktor apa aja kira-kira Bu yang mempermudah dalam membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema etika? Yang mempermudah Iya, faktor-faktor dari kita sendiri. Dan terakhir nih Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik Bu dari pengalaman pengambilan keputusan Ibu tadi? Pelajaran yang sangat bagus itu adalah semacam pendekatan, ya kan? Kemudian komunikasi yang baik, kemudian menciptakan suasana kekeluargaan, kolaborasi ya. Benar, menarik sekali Bu wawancara dengan Ibu, begitu banyak pengetahuan yang bisa diambil. Terima kasih banyak Bu. Terus terang ini ilmunya sangat bermanfaat bagi Ibu. Sedikit tentang bagaimana ternyata kepala sekolah itu mengambil suatu keputusan yang bijaksana dan menyikapi suatu permasalahan dilema etika dan rujukan moral. Baik Bu, makasih banyak Bu atas wacaranya.